Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah amal baik kita, yang mana salah satunya adalah dengan hadir di majelis yang semoga Allah berkahi ini. Yang mana salah satu tujuan dari hadirnya kita di majelis ini, selain dalam rangka menambah pengetahuan ilmu agama kita juga berharap semoga bisa menambah keimanan kita. Sebagaimana salah seorang sahabat ada yang berkata, hayya bina najlisu nu'minu sa'atan. Mari kita duduk untuk beriman sesaat. Maksudnya menambah keimanan sesaat. Dan juga kita berharap dari majelis ini semoga Allah memberikan rahmatnya, sebagaimana Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang berkumpul duduk-duduk untuk belajar tentang kalamullah, maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Mereka juga akan mendapatkan rasa sakinah, rasa ketenangan. Maka marilah kita mengikhlaskan niat kita dalam rangka tujuan-tujuan yang mulia tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian Kutayib, ya, buku yang berjudul Samaniyah wa Arba'in Faedah fi Tarbiyatil Aulad, 47 faedah yang berkaitan dengan mendidik anak. Yang mana kitab kecil ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid atau Muhammad Saleh Al-Munajjid. Beliau adalah salah seorang ulama yang ada di Saudi Arabia, yang mana kita kemarin sudah sampai pada faedah yang ketiga, ya. Sekarang insya Allah kita baca faedah yang ketiga. Salam. Beliau berkata, auladuna amanatun fi a'naqina. Anak-anak kita adalah amanah yang Allah berikan pada leher kita. Maksudnya ditanggung jawabkan kepada kita. Sanus'alu anha amamallahi ta'ala, yang mana kita kelak akan ditanya oleh Allah. Ketika kita berdiri di hadapan Allah, kita akan ditanya bagaimana kita memperlakukan amanah Allah tersebut. Kalau Allah ngasih kita amanah harta, dijaganya sedemikian rupa, Masya Allah, ya. Ditaruh di tempat yang paling aman, setiap hari dicek masih bagus atau tidak, berkurang atau tidak, ya, setiap hari dibersihkan, ya. Nah, ini sekarang anak kita juga amanah, ya. Sebagaimana harta kita harus jaga, kita harus urusi dan sebagainya, anak pun juga demikian, ya. Jangan kemudian kita ketika diberi amanah harta kita openi dengan sangat, pas diberi amanah anak malah tidak, ya, ini tidak diperdulikan, ya. Malah dianggapnya adalah beban, waliyazubillah. Dikasih harta, diamanahi harta tidak merasa beban, diamanahi anak malah merasa beban, ya. Padahal dua-duanya sama-sama amanah dari Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah agar kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, ya. Perintah kita juga diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari api neraka.
Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Allimuhum wa adibuhum." Ajarilah mereka dan ajarilah akhlak. Allimuhum, ajarkan mereka, wa adibuhum, ajarilah akhlak. Jadikan mereka orang-orang yang beradab. Ya. Jadi kita sebagai orang tua tidak hanya terbatas memperhatikan materi saja. Ya, yang penting kewajibanku sebagai bapak ya cari nafkah. Ya, kewajibanku sebagai ibu ya mungkin beres-beres rumah atau nyuci dan sebagainya. Ya, urusan belajar udahlah serahkan ke sekolah aja misal. Ya. Nah ini Allah ngomong langsung ke kita sebagai orang tua. Ya. Maka orang tua harusnya menjadi orang pertama yang mengurusi anak tidak hanya pada materinya saja, tapi juga berkaitan dengan agamanya. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana neraka ini bahan dasarnya adalah dari manusia dan batu. Ya, kita tahu jamaah dirahmati Allah, api neraka berapa kali lipatnya Pak? Api dunia 70. Ya, api dunia aja sepanas ini. Ya, nah, dan ini senada dengan ayat yang lain. Allah memerintahkan kita agar memperhatikan keluarga kita, di antaranya dalam surat Thaha ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah. Ya, maksud bersabar di sini artinya bersabar mendirikan salat dan juga bersabar nyuruh keluarga salat. Begitu pula dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya. Jadi kita harusnya lebih perhatian kepada keluarga kita. Ya. Sebagian dari kita ke teman-temannya, ya, ke orang yang ada di luar rumahnya, masya Allah care banget, ya, nyuruh sholat, berdakwah, ngajarkan tauhid. Ke keluarganya apa? Minim. Ya. Ini merupakan sebuah tindakan yang kurang tepat. Di sini Allah memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk prioritas ke keluarganya terdekat terlebih dahulu. Ya. Makanya kalau kita lihat sejarah yang pertama kali didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini circle keluarganya, ya, istrinya dulu Khadijah, ya, kemudian sahabat-sahabat terdekatnya dulu Abu Bakar dan sebagainya. Ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita juga perhatian kepada orang-orang terdekat kita. Begitu pula dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, ya, perintah itu kalau ditujukan kepada nabi secara asal juga ditujukan untuk umatnya. Ya, jadi tidak hanya khusus untuk nabi saja. Ya. Kata Allah, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu dan seluruh wanita kaum mukminin, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Ya. Nah, ini bagaimana kita hendaknya perhatian kepada keluarga kita, dan dalam konteks ini adalah anak-anak kita. Karena di sini disebut langsung wabanatika, putri-putri kalian. Ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan agama anak-anak kita. Dan kalau kita perhatikan jamaah dirahmati Allah, orang-orang yang beriman, ini Allah berfirman dalam surat At-Tur, ya, ayat yang ke-21, ya. Allah menceritakan bahwasanya besok ketika hari kiamat, apabila orang tua dan anaknya ini sama-sama soleh, sama-sama baik, maka mereka bisa saling memberikan syafaat. Ya, misalnya yang masuk surga bapaknya dulu nih, ya, maka bapaknya bisa memberikan syafaat untuk anaknya, atau sebaliknya. Ya. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan keturunan mereka juga mengikuti dalam hal keimanan, ya, sama-sama muslim, sama-sama beriman, sama-sama soleh. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum,
besok keturunan mereka akan diangkat menuju surga. Ya, jadi bapaknya duluan yang di surga. Kebetulan keturunannya ada di bawah. Ya. Maka kata Allah apa? Nah, ini ada fakta unik para hadirin. Ya. Allah mengatakan apa? Keturunan mereka akan dibawa ke bapak-bapak mereka. Bapaknya di atas nih, di surga atas katakan. Keturunannya di bawah. Pertanyaannya, kira-kira bapaknya yang turun ke surga di bawah atau anaknya yang diajak naik? Anaknya yang diajak naik. Ya. Jadi bukan bapaknya turun derajat biar ketemu anaknya di derajat bawah, tapi keturunan mereka kalau sama-sama soleh yang akan diangkat menuju surga bagian atas. Ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita perhatian terhadap keluarga kita, ya, mengajari mereka hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka. Ya. Dan ini sebaliknya ya dengan orang kafir. Kalau orang mukmin mereka bisa saling memberikan syafaat antara orang tua dengan anak karena mereka di dunia sama-sama saleh. Maka sebaliknya orang-orang kafir, anak-anak mereka tidak akan bermanfaat di akhirat. Ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-10. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak mereka dari Allah sedikit pun, ya, nggak akan bermanfaat sedikit pun. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itulah akan menjadi bahan api neraka. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan wa fil hadis, dalam hadis disebutkan wa inna liwaladika 'alaika haqqan. Sesungguhnya anakmu itu punya hak atasmu. Ya. Nah, ini kalau kita membaca sababul wurudnya hadis ini para hadirin. Jadi kalau ayat ada namanya sabab apa? Sabab nuzul, sebab turun. Kalau hadis ada namanya sabab wurud, sebab keluarnya, sebab datangnya hadis tersebut. Ya. Jadi hadis ini salah satu asbab wurudnya, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, Abu Darda ini terkenal masya Allah, yakni abid, ya, ahli ibadah. Disebutkan beliau kalau malam itu tahajudnya habis isya langsung sampai subuh. Ya. Disebutkan siang harinya beliau berpuasa. Ya. Bahkan sampai istrinya mengatakan, ya, sesungguhnya dia sudah tidak ada hajat duniawi lagi. Ya. Maka Abu Darda pun didatangi oleh sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ketika Salman datang, maka Abu Darda sebagai tuan rumah otomatis akan menyodorkan apa? Jamuan. Ya. Maka kata Salman, saya tidak akan makan sampai kamu makan. Ya. Ini Salman nggak maksa ya, tapi pengen ngajari kepada Abu Darda, badanmu juga punya hak. Ya. Jangan puasa setiap hari terus. Ya, badanmu punya hak, harus istirahat, harus berbuka dan yang lain sebagainya. Maka yakni mungkin dengan terpaksa Abu Darda akhirnya makan dalam rangka ya biar tamunya tidak nggak enak. Ya, makan bareng. Ya. Kemudian di malam hari ketika Abu Darda mau melakukan tahajud sama Salman disuruh tidur. 6, ayo tidur dulu. Ya. Kemudian di akhir malam dibangunkan, diajak untuk tahajud. Ya. Dan di akhir hadis Salman mengatakan hadis yang salah satu potongannya ada dalam kitab ini, wa inna liwaladika 'alaika haqqan, sesungguhnya anakmu juga punya hak. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, beliau mengatakan shadaqa Salman, telah benar Salman Al-Farisi. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anak-anak kita hadirin dirahmati Allah ini punya hak atas kita. Ya. Kita harus menyisihkan waktu kita. Kita harus menyisihkan nafkah kita harus menyisihkan yakni tenaga kita untuk kita berikan pada anak-anak mereka. Dan jangan dikira yang namanya ibadah itu terbatas hanya pada sholat dan sedekah. Ya. Sebagian orang mengira, oh ibadah itu ya sholat, ibadah itu yang baca Quran, ibadah ya yakni sedekah. Ya, identik dengan hal-hal seperti itu. Padahal yang namanya muamalah kepada keluarga, muamalah kepada sesama, muamalah kepada anak, ini juga bisa jadi
ladang pahala para jamaah. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW, beliau terkadang menyisihkan waktunya, ya, kadang bermain dengan yakni cucu-cucu beliau, ya. Beliau pernah lihat Hasan lagi lari-lari di jalan, ya. Maka beliau pun ngejar, langsung ditangkap Hasan. Biasa anak kecil kalau ditangkap biasanya gimana? Memberontak, ya kan? Oh, lari ke sana, lari ke sini, ditangkap sama Nabi. Nabi ngejar anak kecil, bayangin. Ya, sekelas Nabi, ya, orang paling mulia di dunia ngejar anak kecil. Ya, dalam rangka apa? Pengen bermain bersama Hasan. Ya. Kemudian juga ada Usamah bin Zaid. Ya, ini dua orang anak yang yakni Nabi pernah bermain bersama beliau. Kemudian didudukkan di atas pahanya beliau. Hasan di satunya, Usamah di satunya lagi. Ya, nah ini menunjukkan bagaimana yakni sekelas Rasulullah SAW yang mana beliau pernah mengatakan ana atqakum lillah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, itu saja masih mau menyisihkan waktunya untuk bermain bersama anak-anak, ya. Nah, apalagi kita, ya, yang kadang merasa sok sibuk, ya, aslinya tidak sibuk, ya. Cuman coba sekarang bayangkan para hadirin, sekelas Nabi, sekelas Rasulullah SAW itu kurang sibuk apa, coba bayangkan. Beliau adalah seorang Rasul. Di sisi lain beliau adalah seorang bapak. Di sisi lain beliau adalah seorang raja, pemimpin kaum muslimin. Kita bisa bayangkan betapa sibuknya beliau, ternyata masih sempat main-main sama anak-anaknya. Ya. Nah, ini mengajarkan kepada kita pentingnya kita yakni menyisihkan waktu kita untuk anak-anak kita. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Sesungguhnya kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang bapak, seorang suami, dia di tengah-tengah keluarganya adalah pemimpin dan dia besok akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu fi baiti zaujiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Begitu pula seorang wanita, seorang istri di rumah suaminya, dia juga sebagai seorang pemimpin dan besok dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ya. Nah, ini kalau kita menghadirkan, menjiwai sabda Nabi seperti ini, oh ya ternyata aku tuh besok mau ditanya sama Allah. Ya, besok di hari kiamat aku ditanya, ya, terhadap anak-anakku ini apa yang sudah aku lakukan. Terhadap amanah yang Allah berikan ini apa yang sudah aku lakukan, ya. Maka insya Allah seperti ini akan membuat kita lebih semangat dalam memberikan hak kepada anak-anak kita. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi SAW bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastar'ahu. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Ahafidhu dzalika am dhayya, apakah dia menjaga amanah tersebut atau menyia-nyiakan? Ya. Bapaknya sering nongkrong enggak nih? Ya. Ibunya sering scrolling medsos enggak nih? Ya. Ditanya besok. Ya. Hatta yus'alar rajulu an ahli baitihi, bahkan sampai seseorang akan ditanya tentang keluarganya. Wa fil hadis, dalam hadis lain, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, tidaklah seorang hamba Allah berikan padanya sekelompok rakyat, ya, sekelompok orang yang dipimpinnya. Yamutu yaumal qiyamati atau yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, yang mana ketika dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, menipu orang yang dipimpinnya. Ya, ini bayangkan diri kita masing-masing jamaah, ya. Jangan lihat ke orang lain. Bayangkan kita jadi pemimpin, nauzubillah min dzalik, ya, ketika mati dalam keadaan menipu keluarga kita. Ya, ada yang disembunyikan, ada yang ditipu dari keluarga kita. Illa harraballahu alaihil jannah, kecuali Allah akan haramkan padanya surga. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya pemimpin tidak terbatas hanya pemimpin negara. Tidak terbatas hanya pemimpin kota, tidak terbatas hanya pemimpin perusahaan, tapi ternyata kita masing-masing itu adalah pemimpin. Ya, nah.
Kemudian selanjutnya, faedah yang keempat, beliau mengatakan, liyattaqillaha kullu muslimin fi auladihi. Hendaknya seorang muslim bertakwa kepada Allah pada anak-anaknya. Gimana caranya bertakwa dalam konteks kepada anak-anak? Yaitu bidalalatihim alal khairi wa i'anatihim alaih. Dengan cara menunjukkan mereka kepada kebaikan dan dibantu. Ya, anak-anak kecil, namanya mereka ya, namanya anak-anak ini kadang yakni suka lalai. Ya. Makanya hadirin dirahmati Allah, kenapa dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, apabila, yang artinya ya, apabila datang waktu maghrib, maka masukkanlah siapa? Anak-anak kalian. Kenapa kok yang disuruh masuk anak-anaknya? Kita sebagai orang dewasa, kenapa nggak disebutkan suruh masuk rumah? Kenapa kira-kira para hadirin? Kenapa, Bu? Wah, Masya Allah, orang tuanya ke masjid, betul. Ini yang ke masjid ya, Alhamdulillah. Kenapa di hadisnya itu yang suruh masuk anak-anak? Iya, apa efeknya? Setan itu ke anak-anak emang kenapa sih? Bukankah setan juga ganggu yang dewasa? Tapi kenapa di hadis itu kok anak-anak? Karena anak-anak itu identik dengan lalai. Ya, anak-anak suka lalai. Ya. Zikir pagi petang, kalau nggak diingatkan, kapan mereka mau zikir? Ya. Masuk kamar mandi, orang dewasa tahu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Anak kecil, bus langsung masuk. Ya, lupa. Ya. Nah, ini pentingnya kita mengingatkan mereka. Ya, ketika pagi habis sholat subuh diingatkan, ayo nak jangan lupa zikir pagi. Ya, jangan lupa baca ayat kursi. Ketika sore habis jemput dari sekolah, ya, sambil pulang ke rumah dikasih tahu, jangan lupa baca zikir petang misalnya. Ya. Nah, ini kita sebagai orang tua perlu mensupport mereka karena mereka masih kecil, ya, belum terlalu bisa mandiri. Nah, wa zajrihim 'anis syarri wal fasadi wal munkarat, dan juga dengan melarang mereka, menahan mereka dari keburukan, kerusakan dan hal-hal yang mungkar. Pertanyaannya adalah gimana cara ngajarkan kebaikan kepada anak dan melarang kemungkaran? Cara paling efektif setelah taufik dari Allah dan setelah kita mendoakan anak-anak kita, cara paling efektif adalah apa kira-kira? Ahsan, qudwah. Ya, itu adalah cara paling efektif. Ya. Anak-anak kecil itu tidak usah terlalu banyak dinasihati. Ya, namanya anak kecil. Ya, banyak dinasihati ya biarin ngalir aja sama mereka. Ya. Anak-anak kecil akan lebih lihat gimana sikap kita. Ya. Oh, bapak ibuku setiap pagi sore baca zikir, wah tak ikuti. Ya. Bapakku habis dari masjid sholat sunnah di rumah, aku sholatlah sampingnya. Ya. Gitu. Anak kecil yakni diomongin banyak malah lupa. Ya. Jadi cara paling efektif secara taufik dari Allah adalah ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Kemudian juga di antara cara yang lain adalah mereka itu suka dipuji. Ya, sekecil apapun usaha mereka, puji. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma barik, sudah sholat aja Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, yakni hari ini kamu sudah baca, yakni zikir pagi petang, puji mereka. Ya, nah, jadi sekecil apapun usaha mereka, anak kecil suka dipuji. Lama-lama mereka akan yakni meningkatkan kualitas dirinya. Dan ketika kita melakukan hal ini, hadirin yang dirahmati Allah, seperti tadi, ya, ingatlah bahwasanya ini bisa jadi ladang ibadah kita. Ya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda." Barang siapa yang mengajak seseorang kepada petunjuk, kepada kebaikan, ngajak anak kita untuk kebaikan, kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, kita ngajak anak kita zikir pagi petang, anak kita ngamalkan, kita kecipratan pahalanya. Besok anak kita punya anak, cucu kita ngajarkan ke anaknya lagi, kita dapat pahala lagi. Besok cucunya jadi guru, ngajari muridnya, kita sebagai mbahnya kecipratan pahalanya lagi. Ya, makanya orang yang paling banyak pahalanya itu siapa? Rasulullah SAW. Karena dari beliaulah
segala ilmu berasal. Ya, nah, ini kita belajar seperti ini, ngalir pahalanya ke beliau. Ya. Nah, jadi ini yang perlu kita jiwai, ya, yang perlu kita maknawi ketika kita mengajak anak-anak kita untuk kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran. Kemudian beliau mengatakan waqad kulli tariqin yuaddi ila maksiatillahi taala, dan hendaknya sebagai orang tua kita memutus, kita mencegah segala sesuatu yang bisa menjadi sebab terjatuhnya kepada maksiat kepada Allah taala. Hadirin yang dirahmati Allah, agama Islam itu tidak hanya melarang sesuatu yang 100% dosa, yang 100% isinya mafsadat, tidak hanya itu. Di antara kebaikan agama Islam, di antara keindahan Islam, Islam juga melarang atau mencegah sebab yang bisa dikhawatirkan mengantar pada kemaksiatan. Kita ambil contoh. Islam mengharamkan yang namanya zina. Ya. Tapi Islam tidak terbatas hanya mengharamkan zina. Ya. Islam juga mengharamkan yang namanya berkholwat, menyendiri laki-laki dan perempuan. Ya. Apakah berkholwat itu zina? Tidak, bukan zina. Ya. Tapi ketika dilanggar, dikhawatirkan bisa menjerumuskan ke dalam kezinaan. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada anak kita. Jadi bukan hanya melarang mereka dari berzina, bukan hanya melarang mereka dari mencuri, bukan hanya melarang mereka dari melakukan syirik, tapi juga harus sebab-sebabnya kita cut. Ya. Sebab-sebabnya harus kita putus. Ya. Kita ambil contoh lagi, misalnya Islam melarang syirik. Ya, jelas syirik 100% dosa besar. Bahkan namanya bukan dosa lagi, itu sudah atasnya dosa. Ya. Tapi Islam juga melarang, kita ambil contoh, sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya. Kita lihat, apakah sholat di masjid yang ada kuburannya adalah syirik? Tidak. Orangnya ikhlas lillahi ta'ala sholat di masjid. Ya. Tapi kenapa dalam Islam dilarang? Karena dikhawatirkan. Ya, lama-lama bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Ya. Nah, jadi begitu pula dalam mendidik anak kita, bukan hanya maksiat yang to the point saja, tapi juga harus yakni sebab-sebabnya kita hilangkan, kita cegah. Dan dalam hal ini jemaah dirahmati Allah, dalam mengajak anak menuju kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, hendaknya kita seimbang antara cinta dan disiplin. Jadi sebagian orang tua kadang dominan cintanya. Ya. Jadi ketika nyuruh kebaikan atau melarang dari kemungkaran agak berat gitu loh. Oh kasihan, masih kecil, nantilah kalau udah balik aja sholatnya tepat waktu. Sekarang masih 9 tahun belum balik, enggak apa-apa sholat subuh jam 7 enggak apa-apa. Ya. Dia dominan rasa cintanya. Ya. Sebagian orang tua yang lain dominan disiplinnya. Ya. Wah, pokoknya balik belum balik wajib sholat. Sakit tidak sakit wajib sholat tepat waktu. Ya, bangunkan anaknya, padahal belum balik misal. Ya, nah ini pentingnya kita sebagai orang tua imbang antara cinta dengan disiplin. Ya, sesuaikan yang namanya perintah dan larangan dengan usia anak-anak kita, ya seperti itu. Karena yang namanya mendidik itu tidak cukup pakai cinta tok para jamaah. Oh yang penting aku cinta kepada anakku. Ini tidak disiplin nanti anaknya. Ya, atau disiplin 100% tapi tidak ada cintanya. Ya, ini tertekan khawatir anaknya. Ya. Jadi perlu imbang antara keduanya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya, faedah yang kelima, tabda'u tarbiyatul auladi min husni ikhtiyari zaujatis salihah. Yang namanya mendidik anak ini dimulai sejak memilih istri yang salihah. Jadi kata para ulama ini adalah fase terpenting, ya, fase paling spekulasi. Ya. Kalau benar di fase ini, maka yang selanjutnya akan lebih mudah. Begitu pula sebaliknya, waliyazubillah. Ya. Kalau sudah terlanjur gimana Ustadz? Ya sudah dijadikan solihah. Ya, tidak ada kata terlambat, kan seperti itu. Ya. Nah. Kemudian beliau mengatakan, fahuwa haqqun min hukukil abna. Ternyata memilih calon istri yang baik ini haknya anak. Bukan cuma untuk kita doang, para jamaah. Ya, itu adalah hak untuk anak kita di masa depan. Wal ummu hiyal madrasatul lati tatakharraju minal ajyal. Dan sosok ibu, dia adalah
sebuah sekolahan yang mana akan keluar darinya generasi-generasi. Makanya salah seorang ulama yang berasal dari Maghrib, kalau nggak salah ya, Maroko, pernah mengatakan, kalau kamu mendidik anak laki-laki, ya, maka hakikatnya kamu sedang membentuk seorang manusia. Ya. Jadi kalau kamu mendidik seorang anak laki-laki, hakikatnya kamu sedang membentuk seorang manusia. Ya. Tapi kalau kamu mendidik seorang perempuan, anak perempuan, maka hakikatnya kamu sedang mendidik apa? Sesosok umat, ya, sebuah umat. Ya. Karena tadi laki-laki ya dia sendiri gitu. Ya. Tapi seorang ibu dia akan melahirkan generasi, dia yang akan mendidik di rumah secara langsung. Bapaknya sibuk kerja, ya, otomatis yang paling banyak berinteraksi adalah ibunya. Ya. Nah, ini maksud dari ibu adalah sekolahan yang darinya keluar generasi umat ini. Wafil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan, falfar bidzatid dini taribat yadak, maka pilihlah wanita yang memiliki agama, maka kamu akan beruntung. Pertanyaannya para jamaah, apa yang dimaksud dengan paham agama? Apakah yang hafalannya banyak, ya, hafal Quran, hafal hadis? Apakah yang dia ranking terus di sekolahannya? Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan wanita yang paham agama adalah yang berakhlak baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda menceritakan kriteria wanita yang baik. Nah ini kita jadikan untuk yang ibu-ibu untuk diterapkan di diri masing-masing, yang bapak-bapak untuk diterapkan di istrinya. Ya. Beliau pernah mengatakan, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknuzul mar'u. Kata Nabi SAW, mau nggak kamu tak kasih tahu dengan aset yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang. Ya, kita kalau ditanya aset terbaik apa Pak? Ya emas, ya, saham, apalagi. Ya. Nah, ini kadang apa? Persepsinya Nabi beda sama persepsi kita. Ya. Persepsinya Nabi kadang beda sama persepsinya sahabat. Sahabat ditanya, orang yang bangkrut yang bagaimana? Sahabat bilang yang tidak punya dinar dan dirham. Kata Nabi apa? Orang yang bangkrut adalah orang yang dulu suka mencela ini, menggibahi ini. Beda persepsinya. Cara pandangnya beda. Beliau lebih visioner. Maka beliau bertanya, mau nggak tak kasih tahu aset terbaik yang dimiliki oleh seseorang? Maka kata beliau, al-mar'atus salihah. Aset terbaik adalah orang punya istri yang salihah. Ya. Yang bagaimana? Idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau suaminya lihat dia, maka akan menyenangkan. Masya Allah. Ya. Wa idza amaraha ata'athu. Ketika diminta tolong, taat. Wa idza ghaba anha hafizathu. Ketika suaminya tidak ada, dia pun akan menjaga hak-hak suaminya. Ya. Nah, ini definisi wanita yang solehah. Dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi SAW bersabda, nisa'u Quraisyin khairu nisa'in raqibnal ibil. Wanita Quraisy mereka adalah sebaik-baik wanita yang bisa naik unta. Ini maksudnya di kalangan Arab tradisinya wanita mereka bisa naik unta. Kita tidak ada kaitannya sama naik unta. Tapi kita pengen, kenapa? Kita pengen tahu ya, para hadirin dan dirahmati Allah, para ibu-ibu sekalian, kenapa wanita Quraisy kok berhasil menyandang predikat wanita terbaik versi Nabi SAW? Ya. Ternyata kata beliau, sebabnya adalah ahnahu ala tiflin. Wanita Quraisy itu adalah wanita yang paling sayang kepada anaknya. Ya, kita tidak bicara sukunya, kita tidak bicara bisa naik unta atau tidaknya, tapi kita bicara sifat apa yang menjadikan mereka kok bisa jadi wanita terbaik. Ternyata yang pertama, mereka adalah wanita yang sangat sayang kepada anaknya. Nah ini kaitannya sama tarbiyah anak. Ya, bahkan disebutkan wanita Quraisy itu kalau suaminya meninggal, mereka lebih bertahan untuk jadi janda. Bukan karena tidak mau sama laki-laki, tidak. Tapi dalam rangka pengen fokus ngurus anaknya. Ya, kita tidak mencontoh jadi jandanya, tidak ya. Tapi fokus ke arah saking sayangnya ke anaknya. Sampai seperti itu. Ya. Nah, ini sifat pertama yang menjadikan mereka wanita terbaik menurut beliau SAW. Yang kedua, wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Mereka adalah wanita yang paling pinter
mengolah pendapatan suaminya. Ya, jadi di rumah bukan cuman cekot-cekot tok, ya. Tapi juga pinter ngatur, ya, masya Allah. Oh, sekian pengeluaran, sekian untuk jalan-jalan, untuk ini, untuk SPP dan sebagainya, ya. Nah, ini ternyata hadisnya sahih, Pak, Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Ya, dua sifat inilah yang menjadikan mereka wanita terbaik menurut beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan hadis tadi, ya, kenapa sih kok seorang suami atau seorang laki-laki itu diperintahkan ketika menikah itu memilih wanita yang beragama, berakhlak, ya. Karena dalam lanjutan hadisnya atau dalam yakni redaksi aslinya Nabi SAW mengatakan apa? Tungkahul mar'ah li arba. Ya, artinya apa itu, Pak? Tungkahul mar'ah li arba. Wanita kebanyakan dinikahi karena 4, bukan cuma 4 tok, ya. Tapi maksud 4 itu kebanyakan wanita dinikahi rata-rata karena salah satu dari 4 hal ini. Yang pertama, lima liha, karena duitnya. Laki-laki yang menikahi seorang wanita patokannya adalah duit, berarti laki-lakinya pengen memanfaatkan si wanita tersebut. Ya, ini tanpa melihat agama, ya. Alhamdulillah berduit dan beragama bagus, ya. Tapi dia cuma lihatnya duitnya tok. Aku nikahi dia ya karena duitnya. Ini berarti laki-lakinya pengen memanfaatkan si wanita. Ya. Bahkan kata para ulama, ini menunjukkan dia tidak jantan. Ya. Kenapa? Yang harusnya nafkahi siapa? Laki-lakinya. Lah ini kok pengen nikahi perempuan kaya biar dia tidak ngeluarin duit. Ya. Berarti laki-laki tidak jantan. Yang pertama. Yang kedua, lijamaliha, karena cantiknya. Ini kata para ulama faktor terbesar kedua setelah agama, cantik. Ya. Kalau orang yang menikahi wanita cuman karena cantiknya tok, tidak melihat kepada agamanya, berarti si laki-laki ini cuman pengen menikmatinya tok. Ya. Dan yang ketiga adalah lihasabiha, karena kehormatannya, karena nasabnya dan sebagainya, berarti laki-lakinya cuman pengen jadikan perempuannya batu loncatan. Ya. Dia pengen jadikan terhormat melalui istrinya. Ya. Makanya kata Nabi apa? Fadhfar bidzatid, pilihlah yang baik agamanya, taribat yadak, kamu akan sukses. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan, wa shadaqa syairu, telah benar seorang penyair mengatakan, al ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta syu'aban thayyibal a'raqi. Sosok ibu itu adalah sekolahan yang mana apabila kamu menyiapkannya, kamu sesungguhnya telah menyiapkan masyarakat atau umat yang baik. Ya, nah, ini tadi sebagaimana kita jelaskan. Wallahu a'lam. Dan sedikit berbicara tentang ibu, ya, jemaah dirahmati Allah. Kalau kita baca kisah-kisah para ulama, tidak sedikit dari mereka yang ternyata mereka itu diasuh oleh apa? Single mom, ya Pak, ya apa? Single mom, ya namanya? Single parent atau single mom, ya. Jadi ibunya toh yatim, ya. Kita ambil contoh salah seorang dari mereka adalah yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Imam Ahmad pernah bercerita, ya, ibuku dulu ketika aku kecil, beliau selalu membangunkanku untuk sholat subuh. Dan beliaulah yang menghangatkan air untukku ketika musim dingin. Kemudian beliau mengantar aku ke masjid dan nunggu aku di masjid sampai sholat selesai. Karena khawatir, kebetulan masjidnya jauh dari rumah para jamaah. Ibunya ngantar ke masjid, nunggu di pintu masjid sampai anaknya selesai, sholat berjamaah. Ya, kira-kira masih ada nggak yang seperti itu zaman sekarang? Ya, ngantar anaknya subuh-subuh, ya, ditunggu sampai sholatnya kelar. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya karena tadi ya terpengaruh dengan baiknya ibunya, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan abarra minni min ummi. Aku tidak pernah dapati ada orang yang lebih baik kepadaku dari ibuku. Ya. Sekarang kalau ditanya jamaah, apakah di antara hadirin ada yang kenal nama ibunya Imam Ahmad? Nggak ada mungkin, nggak ada. Ya. Yang kenal adalah Imam Ahmadnya. Ya. Tapi ternyata di balik nama besar Imam Ahmad, yang menjadikan beliau seperti itu setelah taufik dari Allah, adanya sosok ibu yang salihah. Ya, itu pahalanya ngalir semua ke beliau itu. Ya,
Ya, kita taunya Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad Allah yarham. Ya, itu pahalanya ngalir ke ibunya. Ya. Nah, jadi ini salah satu sosok ya. Kadang ada sebagian keluhan, Ustadz ini katanya sosok bapak adalah sosok yang penting dalam keluarga. Betul. Secara asal sosok bapak adalah sosok penting dalam keluarga. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika suatu sikon yang mana bapaknya tidak ada, ternyata mereka berhasil menelurkan, berhasil mewujudkan sosok pemimpin umat yang lebih baik dari mereka yang punya bapak. Ya. Nah, ini motivasi buat para ibu yang memang ya kebetulan mendidik anaknya sendirian. Nah. Baik, kita ambil satu faedah lagi. Faedah yang keenam, beliau mengatakan min a'dhami huquqit tifli 'alal abi wal ummi, di antara hak terbesar seorang anak yang harus dilakukan oleh orang tuanya, an yuhsina tarbiyatahu wa tansyi'atahu ala kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya orang tua mendidik anaknya sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting para jamaah. Di tengah kemajuan teknologi ya, dengan banjirnya informasi yang mana kadang kita tidak pintar untuk menyeleksi informasi tersebut. Ya, istilahnya orang infositas. Ya, ada obesitas, ada infositas. Ya, jadi kebanyakan info. Oh, katanya parenting terbaik A, parenting terbaik B. Bingung sendiri malahan bapak ibunya. Ya, maka cara terbaik kita kembalikan kepada pengajaran Allah dan Rasulnya SAW. Ini kalau kita kembalikan nggak akan bingung para jamaah. Ya, kadang kita bingung, anak umur 7 itu udah disuruh sholat atau belum? Ya, kalau kita dengar pakar parenting, beda-beda pendapatnya. Oh, sebaiknya udahlah masih 7 tahun belum balik, ya. Atau bilang lagi 7 tahun wajib bangunkan misal. Ya, tapi kalau kita kembalikan ternyata ada hadisnya. Ya. Umur 9 tahun masih boleh nggak tidur bareng? Ada hadisnya juga ternyata. Ya. Nah, ini pentingnya kita kembalikan dalam parenting kita, dalam tarbiyah kita kepada anak, kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Biri'ayatihi wa tarbiyatihi at-tarbiyatal islamiyah, yaitu dengan mendidik mereka dengan pendidikan islami, ala makarimil akhlaqi wa mahasinil adab, agar mereka memiliki akhlak yang baik dan adab yang bagus. Tarbiyatan imaniyah, dididik secara imannya ya. Jadi jangan dikira tauhid itu mulai diajarkan untuk orang yang sudah dewasa. Jangan dikira tauhid itu tidak penting untuk anak-anak yang masih kecil. Ya, kalau kita lihat dalam surat Luqman, Luqman manggil anaknya apa Pak? Ya bunaya. Bunaya itu kalau dalam bahasa Arab namanya isem tasghir. Jadi sesuatu yang kecil, aslinya baniya. Bunaya berarti anak kecil. Ya, berarti anaknya masih kecil sudah diajarkan tauhid. Ya, tentu dengan cara yang disesuaikan dengan nalar mereka. Wa ta'abbudiyah, diajarkan akhlak ibadah, sholat dan yang lain sebagainya, tentu berbeda ya. Anak yang belum balik, yang sudah tamyiz, yang sudah balik, tentu mereka berbeda-beda. Wa akhlaqiyah, secara akhlak diajarkan ya, jujur, jauhi bohong dan sebagainya. Wa akliyah, wah ini penting ya. Jadi diajarkan kepada anak kita cara berpikir yang benar. Kenapa jemaah dirahmati Allah? Sebagian orang tua ini ada yang secara tidak langsung mengajarkan kepada anaknya logika yang cacat, ya, logika yang nggak sehat. Kita ambil contoh. Ya. Kalau kita baca salah satu contoh logika yang cacat itu adalah, saya nulis bandwagon. Jadi menganggap benar karena banyak orang yang melakukannya. Ya, pokoknya kalau banyak yang melakukan itu benar. Ya, kita ambil contoh. Nah, ini langsung real nih depan kita langsung. Mumpung ada orang tuanya, mumpung ada wali murid. Kami berharap kepada para wali murid sekalian yang hadir maupun yang hadir secara online, kami berharap agar taat terhadap peraturan, wabil khusus dalam hal ini peraturan lalu lintas. Ya, mumpung ini ya, dari dulu pengen banget tak sampaikan, mumpung nih momennya ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya dan pemimpin kalian.
Dan salah satu contoh taat kepada pemimpin adalah taat kepada lalu lintas. Ya. Dan salah seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, salah seorang ulama di Madinah, ya, beliau pernah mengatakan dalam satu nasihatnya, hendaknya orang tua itu ngajarkan tertib ke anaknya. Ya, sekarang coba bayangkan, ya, sebagian kita ini dengan PD-nya melanggar lalu lintas sambil bawa anaknya. Ini apa enggak secara enggak langsung nanamkan tadi logika cacat tadi loh. Wes enggak apa-apa, yang penting kan banyak temennya. Ya, enggak apa-apa, banyak yang lawan arus kok, enggak apa-apa. Ya, bukan cuma abimu tok misal ya. Nah, jadi ini penting para jamaah. Ketika seorang anak dia sudah terbiasa diajak melanggar aturan, ya, maka bisa dibayangkan kira-kira dia di sekolah gimana. Ya, ketika gurunya bilang, "Ayo nak tenang." Ya, oh enggak apa-apa, temanku rame semua kok, kan gitu. Ya. Ayo nak hafalkan Al-Qur'annya. Sudah apa-apa, biasa ngelanggar kok. Ya. Ya. Ketika diajarkan oleh orang tuanya, sudah apa-apa, peraturan ini tidak penting, aparat tidak penting dan sebagainya. Ini secara yakni tidak langsung tertanam pada pikiran anak mereka. Ya. Makanya kalau kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat aturan di sekolahan, di tempat manapun, termasuk taat terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya, maka harus kita ajarkan taat kepada peraturan yang ada. Ya, selama peraturannya itu baik, tidak melanggar syariat, apa susahnya? Ya, yakni semahal itukah waktu untuk muter bundaran petean? Oh, apa didoakan biar punya mobil dulu? Kalau mobil nggak mungkin lawan arah, Bu. Ya. Nah, ini subhanallah. Setiap hari kita bilang taat pemimpin, tidak boleh demo dan sebagainya. Oh, melanggar lalu lintas gimana? Ya. Nah, ini kadang nggak terasa. Kadang kita menanamkan ke anak biar melanggar gitu ya. Nah, baik. Kemudian beliau mengatakan wasihiyah secara kesehatan, kita perhatikan anak-anak kita. Wa nafsiyah secara kejiwaan, wajtimaiyah secara sosial, diajarkan berbagi, diajak mereka untuk turun langsung misalnya bagi-bagi makanan dan sebagainya. Wal akhdhu biyadihi ala tariqil istiqamah, dan ajaklah mereka untuk istiqamah ya. Liyafuza bil jannah wa yanjuwa minan nar, agar mereka sukses, bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ai muruhum bil khair, perintahkanlah mereka dengan kebaikan, wanhauhum anisyarr, laranglah mereka dari keburukan. Wa'allimuhum wa'addibuhum, ajarkanlah kepada mereka, berikanlah adab kepada mereka. Taquhum bidzalika nara, maka mereka pun akan selamat dari api neraka. Di akhir pembahasan ini, jamaah dirahmati Allah, hendaknya kita ketika mendidik anak kita, memerintahkan kebaikan dan melarang dari keburukan, ya, niatkanlah dalam hal ini dalam rangka ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena sebuah kultur, bukan karena sebuah ya, ke orang tua ya harus seperti ini, tidak ya. Jadi niatkan ketika kita nyuruh mereka, bangunkan mereka sholat, ngajarkan adab, niatkan untuk ibadah, biar kita bisa panen ibadah ya. Dan usahakan, ini kesalahan sebagian orang tua ya. Sebagian orang tua dia melihat anaknya ini adalah aset, ya, maksudnya aset duniawi. Ya, aku ngurus mereka, aku nafkahi mereka, biar besok mereka pas besar gantian nafkahi aku. Ini cara pandang yang salah para jemaah. Ya. Yang harus kita lakukan, kita nafkahi mereka, kita mendidik mereka, kita ngurusi mereka dalam rangka kewajiban kita sebagai orang tua, bukan dalam rangka biar kita bisa dapat timbal balik. Harusnya kita bertawakal kepada Allah. Besok yang ngurusi aku pas tua, serahkan kepada Allah. Besok yang ngopeni aku, yang ngasih rezeki ke aku ketika sudah tua, serahkan kepada Allah. Jangan berharap kepada anak. Ya. Kalau kita berharap kepada anak, yang pertama menunjukkan tauhid kita kurang. Ya. Berarti kita berharap kepada makhluk. Ya. Yang kedua, kalau na'udzubillah min dzalik, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Ya, na'udzubillah min dzalik, anaknya ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Ya, ini akan sakit sekali dalam hati kita. Ya.
wah dulu aku berjuang, aku nafkahi, banting tulang untuk membesarkan dia, dia sekarang kok malah air susu dibalas air tuba. Ya, karena dulu niatnya nafkahi biar dapat timbal balik. Ya. Nah, maka marilah sejak sekarang kita rubah niat kita rubah persepsi kita, semata-mata kita nafkahi mereka, kita mentarbiyah mereka, kita perjuangkan mereka dalam rangka kewajiban kita sebagai orang tua, dalam rangka mereka adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wallahu alam. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang salah, maka itu karena kurangnya ilmu saya. Sebelum ditutup mungkin ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, tafadhol.